Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas penyertaan-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh datang menghampiri-Mu dan kami rindu untuk dijamu oleh firman-Mu. Dengar doa kami Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Yoel pasal 1 hingga pasal 3 yang diberikan tema hukuman Tuhan dan anugerah Tuhan. Di sini kita melihat ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi Yoel yang kita kenal kitabnya juga dengan kitab Yoel, dan kita tahu menjadi judul daripada topik ini adalah Hari Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu, hari ini adalah harinya Tuhan. Namun apakah artinya hari Tuhan itu yang di dalam konteks kitab Yoel? Hari Tuhan akan tiba dalam wujud hukuman atas dosa yang sudah dilakukan oleh umatnya bangsa Israel, dan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan apabila umatnya berbalik dari dosanya dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Sejak kecil kita sudah kenal dengan apa yang disebut dengan hukuman. Sewaktu kita nakal, kita melakukan pelanggaran, kita tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan, maka kita dihukum dengan suatu tujuan agar kedepannya kita jangan mengulangi lagi kesalahan kita. Kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saya teringat waktu di bangku SMA, saya datang sekolah setelah jam bel lonceng berbunyi, masuk itu dibunyikan. Sehingga pintu gerbang sekolah ditutup dan kemudian kami tidak diizinkan masuk ke dalam sekolah. Apa yang kami lakukan? Kami harus menyapu pekarangan sekolah sampai jam pelajaran berikutnya, baru kami diizinkan mengikuti pelajaran. Ketika menjalani hukuman, kami menyadari bahwa ini adalah satu hal yang tidak baik karena kami rugi satu pelajaran. Oleh sebab itu, untuk waktu ke depan kami berupaya untuk tidak datang terlambat lagi. Kalau kita melihat kitab Yoel yang ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi, hal ini berlatar belakang kepada Yudea karena mereka sudah melakukan begitu banyak kesalahan di hadirat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan mereka hukuman berupa serbuan belalang yang menghancurkan segala sesuatu, baik itu ladang gandum, kebun anggur, taman-taman, pepohonan. Ayat kunci dari kitab ini diambil dari Yoel pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan telah dimakan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Saudara terkasih, Tuhan menghukum umatnya Yudea supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Oleh sebab itu, setelah penghukuman, maka di balik itu sebenarnya menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya. Tuhan memberikan anugerah dan pengampunan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan menghukum supaya umatnya bisa bertobat daripada dosa-dosanya. Dan ayat kunci pengampunan Tuhan dicatat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 yang berbunyi, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Jemaat terkasih, Yoel berseru kepada orang-orang Yudea, termasuk kepada para imam untuk berpuasa, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk meminta pengampunan Allah. Dan kepadanya akan diberikan, akan pemulihan. Sebagai kesimpulan dari kitab ini, kita diingatkan bahwa tanpa adanya pertobatan, penghakiman pasti akan datang kepada umat Tuhan. Dan bentuknya
adalah bentuk yang cukup mengerikan. Sehingga kita dipanggil untuk senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Saya percaya kita tidak luput dari apa yang namanya kesalahan. Atau kadang-kadang kita sebut itu kita tidak sadar melakukannya. Saudara, kita perlu senantiasa untuk berefleksi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan satu hal yang kita harus renungkan bersama sebenarnya adalah bagaimana Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, Yesus Kristus yang begitu mencintai kita, Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Waktu Tuhan akan datang dengan tidak kita duga-duga. Tapi ketika kita melakukan hal yang Tuhan kehendaki, waktu Tuhan tiba, kita akan diberikan hadiah mahkota kehidupan daripada Tuhan. Masa-masa ini carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, bahkan ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya dan Tuhan akan memberikan kepadanya pengampunan dengan limpahnya. Kiranya Tuhan menolong kita dapat menjalani hari kita dengan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami dapat merenungkan firman-Mu walaupun singkat, namun kembali mengingatkan kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan lebih baik, lebih benar, dan lebih berkenan di hati Tuhan. Sebab Tuhan berkatilah kami Tuhan, karuniakan kami tubuh yang sehat, sukacita, damai, sejahtera sepanjang hari ini untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.